Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan di sebelah utara, Kabupaten Mojokerto di sebelah timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di selatan, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah barat. Jombang juga dikenal dengan julukan Kota Santri dengan 21 kecamatan yang mencakup 306 desa dan 4 kelurahan. Salah satunya yaitu Kecamatan Wonosalam, sebuah daerah yang terletak di wilayah Kabupaten Jombang. Kecamatan Wonosalam dan sebagian Kecamatan Bareng dan Mojowarno merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara, semakin tinggi. Hanya sebagian Kecamatan Wonosalam yang memiliki ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Jombang memiliki beberapa potensi pertanian. Di antaranya adalah sektor perkebunan, terdiri dari tanaman musiman, kopi, cengkeh kakao, yang berlokasi di Kecamatan Wonosalam dan Bareng. Permasalahan yang sering muncul pada petani kopi di Kecamatan Wonosalam, yaitu petani yang belum paham akan pentingnya penanganan pasca panen kopi, serta keberlanjutan dari pengolahan kopi milik petani. Kebanyakan petani belum mau untuk menerapkan sistem petik merah saat pemanenan kopi, karena menurut petani membutuhkan biaya yang lebih mahal dan waktu yang lama. Saya memilih tema proses agribisnis kopi beserta potensi dalam pengembangan produk olahan kopi di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Berikut adalah proses agribisnis kopi pada tahap pasca panen. Yang pertama adalah pemanenan buah kopi. Pemanenan buah kopi yang umum dilakukan dengan cara memetik buah setelah masak pada tanaman kopi, yang biasanya berusia 2,5 sampai 3 tahun. Buah matang ditandai oleh perubahan warna berubah. Untuk mendapatkan hasil yang bermutu tinggi, buah kopi harus dipetik dalam keadaan masak. Kopi Robusta memerlukan waktu 8 sampai 11 bulan sejak dari kuncup sampai matang, sedangkan kopi Arabica 6 sampai 8 bulan. Pada tahap kedua pasca panen kopi, yaitu adalah sortasi atau pemilihan biji kopi. Sortasi di sini dimaksudkan untuk memisahkan biji kopi yang masak dan bernas serta seragam dari buah yang cacat atau pecah, kurang seragam, dan terserang hama serta penyakit. Sortasi juga dimaksudkan untuk pembersihan dari ranting, daun atau kerikil, dan lainnya. Tahap selanjutnya yaitu pengupasan biji kopi. Kopi sebelum dikupas, sebaiknya dipisahkan berdasarkan ukuran biji agar menghasilkan pengupasan yang baik jika dilakukan dengan mesin pengupas. Mesin pengupas kopi saat ini sudah tersedia dan mudah diperoleh di pasaran. Selanjutnya yaitu pengeringan kopi. Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji kopi HS yang semula 60-65% sampai menjadi 12% saja. Pada kadar air ini, biji kopi HS relatif aman untuk dikemas dalam karung dan disimpan di gudang pada kondisi lingkungan tropis. Berikutnya, penggilingan kopi. Biji kopi kering atau kopi HS kering digiling dengan mesin halon untuk mendapatkan biji kopi pasar atau kopi beras. Penggilingan kopi diperlukan untuk memperoleh kopi bubuk dan meningkatkan luas permukaan kopi. Pada kondisi ini, cita rasa kopi akan lebih mudah larut pada saat dimasak dan disajikan. Dengan demikian, seluruh cita rasa kopi terlarut ke dalam air seduhan kopi yang akan dihidangkan. Penggilingan kopi sebaiknya hanya dilakukan terhadap kopi HS yang sudah kering. Setelah proses pengeringan kopi, dilakukan pengukuran kadar biji. Penentuan kadar biji kopi merupakan salah satu tolak ukur proses pengeringan agar diperoleh mutu hasil yang baik dan biaya pengeringan yang murah. Akhir dari proses pengeringan harus ditentukan secara akurat.
salah satu home industri pengolahan kopi di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yaitu bernama Sumberwandi. Beberapa produk olahan kopi dipasarkan di outlet Sumberwandi itu sendiri. Pembeli dapat membeli produk olahan kopi dari Sumberwandi dengan cara offline, yaitu dengan datang langsung pada outlet, ataupun dengan cara online, dengan memesan melalui aplikasi-aplikasi e-commerce seperti Tokopedia dan sejenisnya. Jenis atau spesies kopi apa saja yang sekarang ini lagi ditanam di Kecamatan Wonosalam? Kalau jenis atau spesies yang paling banyak di sini ada Arabica sama Robusta. Tapi selain itu ada juga Excelsa sama Liberica. Oh gitu ya. Lalu jenis kopi apa saja yang paling banyak dikembangkan atau yang populer? Terus prospeknya itu seperti apa di Kecamatan Wonosalam? Kalau kita ngomong prospek ya, yang paling banyak itu di Robusta. Paling banyak. Ya kalau di Wonosalam kan ketinggiannya beragam, mulai 300 cm sampai 1400 cm. Itu yang ada kebunnya. Oh, yang ada di kebunnya. Ya kalau ngomong prospek yang paling banyak ditanam di sini Robusta. Secara buahnya lebih banyak. Memang harganya rendah, cuman di ketinggian di bawah 1000 itu paling banyak Robusta. Yang 1000 ke atas. Tapi ya Arabnya sendiri nggak akan prospek. Cuman di sini kan belum maksimal. Yang sudah maksimal dia Robusta. Jadi selama ini yang sudah dimaksimalkan dalam pengembangannya baru kopi Robusta saja. Betul sekali. Lalu bagaimana komoditi pemasaran kopi di Kecamatan Wonosalam saat ini? Pemasaran ya kalau di sini kan dibagi dua. Yang pertama ya setelah panen diambil pulang langsung ke pabrik. Ya kalau ya kan yang keduanya kan kayak kita, jadi kita masuk ke petani, terus kita sharing mulai gimana sih bergenera dan sebagainya. Setelah itu pengolahan pasca panen produknya. Dan untuk di masa pandemi seperti ini apakah ada perubahan dalam pemasaran kopinya sendiri? Ada, Mas. Jadi kan dibatasi kan, orang keluar kan dibatasi. Jadi sementara ini kita fokus di sosial media sama marketplace online. Berarti pemasaran online. Betul. Untuk caranya sendiri, bagaimana cara pemasaran kopi? Ya, kalau kita lebih ke branding ya. Jadi kita jelaskan dengan gamblang seperti rasa ya, jenis kopi. Dari situ tidak lupa kemasan ya. Yang membuat istimewa kopi di Wonosalam ini apa? Jadi unik sih. Dan uniknya memang beberapa daerah berbeda rasanya. Tapi kalau warna Jepang sendiri dia punya cita rasa, jadi nggak sama-sama. Jadi punya ciri khas tersendiri ya. Ya. Prospek kedepannya untuk kopi Wonosalam sendiri, harapannya dari Mas Karding sendiri seperti apa? Kedepannya kalau bisa yang dari petani langsung ke pabrik bisa diolah, dan dari situ bandnya bakal naik juga ya, secara kualitas harga kan otomatis naik. Kalau kita ngomong dulu ya, dulu dia bakal prospek tapi tidak memungkinkan sampai di hilir. Jadi kalau kita ngomong prospek lalu jenis atau spesies kopi apa saja yang ditanam di Kecamatan Wonosalam ini kalau boleh tahu? Loh kok kaget?